لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita sering menemukan orang mengeluh dan isi keluhannya adalah seputar doa dia yang tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, mengapa kok doaku tidak juga dikabulkan oleh Allah? Dan keluhan itu kadang-kadang mengarah kepada suudzon. Napa suudzon? Berprasangka buruk atau berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Karena terlalu lama menunggu, belum juga dikabulkan doanya, akhirnya mulai berprasangka buruk kepada Allah. Wah, Allah ini sudah lupa. Allah ini tidak sayang. Allah ini menterlantarkan hambanya. Dan sekian banyak prasangka-prasangka buruk lainnya yang justru prasangka buruk itu akan semakin memperparah kondisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Allah berfirman, "Aku," kata Allah, "tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku." Kalau hamba Allah kita ini berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan berikan yang buruk buat kita. Sebaliknya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah sudah lupa, Allah sudah gini, Allah sudah gini, bisa jadi Allah akan takdirkan seperti apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terus bagaimana Ustaz? Nyatanya kita ini sudah lama berdoa nggak dikabul-kabulkan juga. Dalam kondisi seperti itu seharusnya kita malah introspeksi diri, mawas diri, berusaha untuk mengoreksi apa sebenarnya kekurangan yang ada di dalam diri saya. Karena sejatinya belum atau tidak terkabulkannya doa itu penyebabnya macam-macam. Jadi tidak terkabulnya atau belum terkabulnya doa itu penyebabnya macam-macam. Antara lain, satu, mungkin isi doanya itu yang bermasalah. Jadi kita meminta sesuatu yang nggak boleh diminta. Contohnya kita meminta sesuatu yang haram. Misalnya minta sesuatu yang isinya adalah permusuhan kepada orang-orang yang beriman, kepada sesama muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebab yang pertama. Karena memang yang diminta itu nggak boleh diminta. Jadi doanya yang bermasalah. Penyebab yang kedua, kemungkinan kalau tadi isi doanya yang bermasalah, sekarang hati orang yang berdoa yang bermasalah. Mungkin saja isi doanya nggak bermasalah, benar. Minta keturunan, minta rezeki yang halal, kemudian minta ilmu yang bermanfaat, minta ini dan itu yang boleh untuk diminta. Nah, terus kenapa belum dikabulkan? Hatinya yang bermasalah. Jadi ketika orang berdoa, isinya sudah benar tapi hatinya tidak benar, itu juga bisa menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya adalah orang-orang yang ketika berdoa tidak konsentrasi dalam berdoa. Atau dengan kata lain, hatinya itu melanglang buana. Apa artinya melanglang buana? Melayang-layang. Minta ini, minta itu. Akan tetapi lisannya yang ngomong, hatinya tidak merenungi, meresapi apa yang dibaca. Atau penyebab yang ketiga, ya, dia isi doanya sudah benar, hatinya sudah konsentrasi, tapi ada penghalang. Ada tembok tebal yang menghalangi terkabulnya doa. Ibarat orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan, fisiknya sudah disiapkan, bekalnya sudah disiapkan, tapi ternyata di tengah perjalanan itu ada sebuah rintangan yang tidak bisa dia lewati. Ada sesuatu yang menghalangi dia dari tujuannya. Akhirnya dia tidak bisa sampai kepada tujuannya. Isi doanya sudah benar, dia sudah konsentrasi, bahkan sudah merintih, menghibah, memohon kepada Allah. Tapi ada penghalang yang membuat doanya menjadi ditolak. Apa contohnya? Contohnya mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Maka makanan yang dibeli dari duit yang haram tadi pun akan berubah menjadi haram. Ini penghalang. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah.
dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.